Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua, khususnya Sobat MIA Production. Kali ini saya akan sharing terkait bagaimana membagi waktu antara menjadi karyawan dan juga pengusaha. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe supaya saya terus bisa bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Baik, langsung saja. Jadi, ketika saya menjadi karyawan, hal yang saya lakukan adalah melakukan agenda kerja dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi, untuk pekerjaan pokok saya sendiri itu adalah sebagai administrasi laboratorium. Jadi menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan praktikum maupun yang berhubungan dengan penelitian di laboratorium. Nah, untuk menyiapkan sarana prasarana sendiri ini kan ada yang dipersiapkan ya, seperti maintenance, terus habis gitu bahan baku dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan pokok saya. Namun pada pekerjaan pokok tersebut ada pekerjaan tambahan. Jadi seperti ini, mengurai masalah dan mencari solusi untuk perbaikan sistem penyimpanan produk. Jadi kan di tempat saya penyimpanan produk itu tidak tertata dengan baik, jadi perlu perbaikan. Ya itu sudah tercapai. Jadi di sini ada capaiannya. Kalau sudah tercapai. Dan juga update cash flow marketplace. Jadi ini adalah unit bisnis yang saya kelola untuk yang intinya bisa menghasilkan profit dalam laboratorium tersebut. Nah, selanjutnya ada buat gambar potongan untuk cover mesin CNC 6040. Ini belum, menyiapkan bahan praktikum ini belum, dan ini revisi PPT manajemen pengadaan belum. Jadi saya buat rincian dari pekerjaan dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi seperti ini, kita buat to-do list-nya supaya nanti kita bisa membuat skala prioritas mana pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi seperti itu supaya kita bisa terencana dalam melakukan pekerjaan, dan to-do list ini fungsinya supaya pekerjaan-pekerjaan kita yang prioritas itu bisa langsung diselesaikan. Soalnya kalau kedepannya nanti ada beberapa pekerjaan yang minta diselesaikannya secara bersamaan, kita tidak kewalahan dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya adalah bisnis yang saya kerjakan ya. Jadi sama halnya seperti ketika saya menjadi karyawan, saya melakukan agenda kerja atau membuat to-do list dalam usaha yang saya jalankan. Seperti upload produk TTS yang belum. Ini capaian belum, tugasnya itu adalah istri saya, Izet ini adalah istri saya. Jadi beruntungnya saya dibantu istri saya ini. Jadi dulu awal-awal yang mungkin mengikuti YouTube saya, jadi dulu saya itu membangun bisnis itu saya sendiri karena waktu itu istri saya kerja. Jadi ketika istri saya berhenti kerja, istri saya bisa mensupport saya secara langsung, secara penuh maksud saya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada upload produk di Shopee dan Lazada. Itu pekerjaan yang dibebankan kepada istri saya. Ini ada atau MYE, itu saya. Jadi kalau istri saya tidak bisa menjalankannya, anggapannya beban kerjanya berlebih, maka saya sebagai support yang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya membuat konten TikTok produk DCA. Itu saya, budgeting anggaran Idul Fitri, itu istri saya. Kalau tidak bisa, maka disupport oleh saya. Nah, ini ada klaim asuransi perbaikan mobil rental. Jadi kan usaha yang saya tekuni tidak hanya jualan produk power tools di marketplace, power tools alat teknik, tidak hanya itu, tapi juga usaha saya yang terbaru ini adalah mobil rental ya. Jadi saya rentalkan mobil yang saya punya. Jadi seperti itu. Nah, ini waktu itu ada terjadi kendala ketika disewa, bagian kap mobilnya itu bagian depan terjadi agak penyok. Jadi pada waktu Sabtu 25 Maret ini mesti harus saya lakukan karena Sabtu Minggu kan saya libur. Jadi pada waktu itu yang saya bisa tidak mengganggu pekerjaan saya. Intinya ketika kita berbisnis atau berwirausaha, jangan sampai mengganggu kegiatan pekerjaan utama kita. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah waktu produktif pada saat kita membagi waktu antara karyawan, menjadi karyawan dan juga pengusaha. Ini adalah hal yang penting ya. Jadi ketika saya bertemu dengan orang-orang gitu ya, yang ketika saya sharing untuk mengajak mereka berwirausaha, kebanyakan dari mereka itu waktunya yang tidak ada gitu. Kalau menurut saya kalau waktu nggak ada ini rasanya sangat disayangkan ya, karena
waktu 24 jam itu menurut saya waktu yang cukup lama ya. Jadi mestinya kita bisa mengatur waktu tersebut. Nah, untuk jam kerja saya sebagai karyawan itu di hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16.30, Sabtu Minggu libur. Nah, untuk jam kerja saya ketika berwirausaha atau bisnis itu Senin sampai Jumat jam 20.00 sampai 22.00. Ada waktu 2 jam per harinya untuk kita mengembangkan bisnis kita. Jadi seperti itu. Kalaupun biasanya kalau saya kebanyakan kerjaan di tempat saya bekerja, biasanya saya pastinya istirahat kalau pulang kerja itu. Jadi pekerjaan bisnis saya tunda, saya lanjutkan pekerjaannya itu di pagi harinya, di subuh, waktu subuh. Jadi jam 4 itu saya lakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis yang saya jalankan. Jadi kalau semuanya tidak dijalankan, jam-jam atau waktu-waktu produktif ini itu saya nanti bisa mengakibatkan pekerjaan kita itu menumpuk. Kalau sampai pekerjaan kita menumpuk, itu yang membuat kita stres akhirnya. Jadi kan supaya kita menghindari stres tadi, mestinya kan kita sudah memikirkan ya hal-hal apa saja yang bisa kita kontrol supaya stres itu tidak datang. Anggapannya seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada waktu Sabtu Minggu. Ini waktu Sabtu Minggu ini fleksibel ya. Ya biasanya saya isi untuk mengisi konten-konten YouTube yang saya buat ini. Ketika waktu kita digunakan secara produktif, maka hal-hal negatif yang ada pada diri kita itu akan bisa terhindarkan. Jadi seperti itu. Hal-hal negatif itu seperti apa ya? Seperti scroll media sosial itu salah satu menurut saya hal-hal negatif ya. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Intinya ketika kita menjadi karyawan dan juga berwirausaha atau berbisnis, itu sangat mungkin sekali ya. Jadi kalau ada yang beranggapan waktunya yang tidak ada, itu sangat disayangkan menurut saya. Jadi yang paling utama kita memang harus memaksimalkan waktu produktif kita supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan suatu saat nanti. Seperti membeli rumah atau membeli mobil. Jadi setiap orang menginginkan hal-hal tersebut ya. Dan tolak ukur sukses biasanya ya itu tadi, bisa punya rumah sendiri dan punya mobil, biasanya seperti itu, dan bisa bermanfaat bagi yang lain. Itulah tolak ukur dari kesuksesan, biasanya sih seperti itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe supaya bisa saya terus bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.